Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 28 Mei 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Pada acara Rakernis SDM Polri 2024, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada personil Polri yang berprestasi. Pemberian penghargaan ini merupakan sebagai bentuk apresiasi Kapolri kepada para personil Polri yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Tim gabungan dari Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim berhasil menangkap 3 orang tersangka kasus penembakan menggunakan airsoft gun di Tol Waru Sidoarjo dan di Wiyung, Surabaya. Sejumlah siswa di Pulau Ambo menyambut kedatangan Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar saat berkunjung ke Pulau Ambo. Kunjungan ini dalam rangka bakti kesehatan untuk menyambut Hari Bayangkara ke-78. Tim gabungan dari Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim berhasil menangkap 3 orang tersangka kasus penembakan menggunakan airsoft gun di Tol Waru Sidoarjo dan di Wiyung, Surabaya. Tim Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Jatim menangkap 3 tersangka yang diduga telah melakukan penembakan menggunakan airsoft gun di Surabaya dan Sidoarjo. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto mengatakan peristiwa penembakan terjadi pada Minggu 19 Mei dini hari di Tol Surabaya Tangulangin, kilometer 758. Pelaku kembali melakukan aksi penembakan di Tol Sidoarjo, Surabaya, kilometer 755. Kemudian pada Selasa 21 Mei, pelaku kembali melancarkan aksinya di Tol Sidoarjo, Surabaya, kilometer 748. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jatim saat ini masih mendalami motif dari para pelaku yang melakukan aksi penembakan tersebut. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal berlapis, diantaranya pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan hukuman maksimal 20 tahun atau pasal 170 KUHP maksimal hukuman 5 tahun 6 bulan dan pasal 351 ayat 1 KUHP hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan. Yang pertama, bahwa laporan ini kita terima di tanggal 22 Mei 2024 dengan korban ada 4 orang. Kemudian peristiwa saya sampaikan, peristiwa pertama di hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 itu ada 2 korban dan 2 TKP. Pertama pukul 01.05 di Jalan Tol Surabaya, Tangulangin, kilometer 758 dengan korban atas nama AR, ini luka di bibir dan 1 luka pelipis kiri. Modus selanjutnya adalah penembakan dilakukan oleh tersangka dengan cara menyalip mobil korban dengan menggunakan mobil Innova. Kemudian setelah menyalip dari sisi kiri, setelah sejajar, kemudian dilakukan penembakan sebanyak 4 kali dan kabur. Kemudian tersangka setelah pergi mengarah ke Japanan, kemudian keluar tol, kemudian balik pukul 02.12 di Jalan Tol Sidoarjo, Surabaya, kilometer 755 dengan korban inisial EC, ini 5 luka di bagian wajah. Ini penembakan
5 kali. Kemudian setelah itu tersangka ini kembali ke rumah mengarah ke 3 pelaku penembakan misterius terhadap 2 sopir truk di Tol Sidoarjo, Surabaya, serta seorang tukang sampah di Babatan Wiyung akhirnya tertangkap. Ketiganya diketahui memiliki peran masing-masing dalam kasus penembakan ini. 2 tersangka dan 1 anak yang berhadapan dengan hukum. 2 tersangka yang sekarang ini kita rilis. Pertama NBL, usia 20 tahun. Kemudian perannya sebagai pengemudi mobil saat melaksanakan aksi, kemudian melakukan penembakan terhadap korban AR dan korban RW yang tadi saya sampaikan, sekaligus sebagai pemilik senjata airsoft gun. Yang kedua, tersangka JLK, usia 19 tahun, kemudian perannya duduk di jok depan sebelah kiri, melakukan penembakan terhadap korban EC dan yang terakhir tadi, sekaligus sebagai pemilik senjata airsoft gun. Yang ketiga, anak yang berhadapan dengan hukum, tidak saya sebutkan inisial, ini duduk di jok tengah, melakukan penembakan terhadap korban K dan pemilik senjata airsoft gun. Sehingga khusus senjata shotgun ini ada 3, masing-masing 2 tersangka dan pihak tadi memiliki shotgun tadi. Beralih ke kasus pembunuhan. Usai ditemukannya mayat M, seorang wanita warga desa Kebon Agung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan di dalam rumahnya. Polsek Tegowanu bersama Polres Grobogan berhasil mengamankan pelaku. Pelaku adalah MBOS, seorang laki-laki warga desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan saat menggelar konferensi pers di Mapolres Grobogan menjelaskan korban M kesehariannya berprofesi sebagai pedagang emas, di mana pembelinya membayar dengan cara diangsur. Polisi lalu melakukan penyelidikan dengan membuka catatan buku pinjaman milik korban. Penyelidikan mengarah kepada pelaku berinisial MBOS yang langsung diamankan ke Polsek Tegowanu, Grobogan. Pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian disertai dengan kekerasan tersebut mengakui telah membunuh korban. Motif pembunuhan karena pelaku merasa sakit hati atas perkataan korban yang menghina pelaku miskin. Korban juga menyindir pelaku yang menang judi tetapi tidak mau melunasi hutangnya. Usai membunuh korban, pelaku mengambil uang 9 juta rupiah milik korban yang telah dihabiskan pelaku untuk minum minuman keras dan judi. Merencana penyelidikan yang dilaksanakan oleh Satreskrim dan juga Polsek Tegowanu, ada beberapa orang yang dicurigai sebagai pelaku. Kemudian setelah dilakukan interogasi dan pencocokan dari hasil olah TKP, kemudian ditemukan salah satu orang yang menjadi tersangka, yaitu saudara MBO. Saudara MBO ini diamankan oleh Resmob Satreskrim Polres Grobogan kurang dari 24 jam setelah ditemukannya mayat korban. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa tersangka ini sakit hati kepada korban. Jadi hubungannya adalah bahwa korban ini pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai Kita beralih ke Kalimantan Timur. Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Samarinda berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 111,62 gram. Dari tangan pelaku, polisi menemukan berbagai barang bukti berupa 3 bungkus sabu-sabu dengan berat 1,43 gram dan 6 bungkus lainnya dengan berat 110,19 gram.
Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ari Fadli mengungkapkan bahwa penangkapan dilakukan setelah tim melakukan observasi mendalam terhadap aktivitas mencurigakan di sebuah kandang ternak burung puyuh. Satuan Reserse Narkoba Polresta Samarinda kemudian menangkap seorang pria berinisial GAA yang diduga kuat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menemukan berbagai barang bukti berupa 3 bungkus sabu-sabu dengan berat 1,43 gram dan 6 bungkus lainnya dengan berat 110,19 gram. Kombes Ari Fadli menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di wilayah Samarinda. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang telah beroperasi dengan kecermatan tinggi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu di Sumatera Selatan, polisi memusnahkan barang bukti 13 kg sabu yang berasal dari 2 kurir narkoba atas nama Tony dan Suyatno. Pemusnahan narkoba ini dilakukan di Mapolrestabes Palembang dengan menampilkan kedua tersangka. Satres Narkoba Polrestabes Palembang memusnahkan sabu seberat 13 kg yang berasal dari 2 kurir narkoba atas nama Tony dan Suyatno. Kedua pelaku sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Pemusnahan dilakukan dengan cara menyampurkan sabu dengan air untuk kemudian dihancurkan dengan di blender. Larutan ini kemudian dicampurkan lagi dengan cairan pembersih lantai. Pemusnahan narkoba ini dilakukan di Mapolrestabes Palembang dengan menampilkan kedua tersangka. Kapolrestabes Palembang Kombes Haryo Sugihartono menjelaskan pihaknya telah menyisihkan sedikit sabu hasil tangkapan ini untuk nantinya dibawa ke pengadilan sebagai barang bukti. Di Bali, pasangan kekasih Tridayani 25 tahun dan Gunawan alias Vicky 32 tahun ditangkap polisi lantaran membobol toko handphone di Jalan Bunutan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Tri dan Fikri membawa raib sejumlah uang tunai dan puluhan barang elektronik dari toko HP yang dibobol di Ubud. Unit Reserse Kriminal Polsek Ubud kemudian menangkap keduanya di Desa Selemadek, Kabupaten Tabanan. Kapolsek Ubud Kompol Gusti Nyoman Sudarsana mengatakan pencurian terjadi di siang hari. Dilihat dari rekaman CCTV, kedua pelaku masuk ke toko HP, mengambil HP servis milik pelanggan di rak penyimpanan, uang tunai Rp900.000 dan puluhan unit barang elektronik lain. Pasangan kekasih itu mengakui perbuatannya seusai ditangkap, barang-barang yang dicuri sebagian sudah dijual dan digunakan untuk foya-foya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Siang hari ini, di mana kami menerima laporan dari Bapak Made selaku pemilik counter handphone yang beralamat di Desa Kedewatan, di mana dijelaskan oleh korban bahwa ada beberapa barang berupa handphone, tab, iPad dan lain-lainnya yang hilang dari counter HP-nya. Diketahui pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekira pukul 11 WITA, korban mengecek melalui CCTV. Kebetulan di counter tersebut ada CCTV bahwa ada beberapa barang yang hilang di counter yang bersangkutan. Melalui handphone, korban menghubungi karyawannya untuk cek ke TKP, di mana ditemukan pintu counter terbuka dan gembok sudah dalam kondisi rusak dan tergeletak di bawah. Selanjutnya korban melaporkan ke Polsek pada tanggal 19 Mei tadi. Adapun barang yang hilang atau kerugian yang diderita adalah 1 unit handphone, kemudian 3 laptop merek Acer, kemudian 1 tablet Advan, kemudian iPad mini, dan
kurang lebih 40 unit handphone yang diservis oleh pelanggan korban. Total kerugian diestimasi sejumlah kurang lebih 100 juta. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka rapat kerja teknis SSDM Polri 2024 yang digelar di Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta Selatan pada Senin kemarin. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.